kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting. Karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara interfaith dialog. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara. Gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh. Saya kira itu. Ya. Perbincangan besok dengan Pak Jokowi selain pesan yang tadi disampaikan oleh Paus sendiri, apa lagi? Saya tidak bisa mengira-ngira apa pembicaraan beliau berdua besok ya. Tapi saya yakin, karena tadi saya sampaikan beliau ini juga pemimpin negara selain pemimpin umat, pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama, dan yang paling penting menurut saya ya dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Besok saya update lagi setelah pertemuan beliau berdua kalau ada kesempatan. Direncanakan begitu. Nanti akan ada pertemuan dengan Presiden elected, Presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya teknisnya ke protokol negara ya. Itu ada, memang ada, saya lihat randornya tapi saya tidak hafal. Tapi memang ada pertemuan dengan Presiden terpilih. Di hari apa? Di hari keberapa? Saya nggak hafal. Nanti ditanya ke protokol negara ya. Protokol istana. Ya. Ya, kita ingin tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali keragaman ya, latar belakang, tapi kita bisa tetap satu, diversity in unity lah gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau, dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia. Dan ini pesan baik saya kira, dan kami berharap beliau Paus Fransiskus ini menyaksikan gitu ya bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik. Itu. Sambon? Hah? Itu protokol mereka yang ngatur, saya tidak mengatur protokol. Berarti habis ini langsung ke Kedubes Vatikan, habis itu nggak ada agenda lagi sampai besok? Istirahat dulu memang, istirahat dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia, mungkin mayoritas agama Muslim yang juga yang ada kegiatan. Jadi begini ya, kita ini ditakdirkan untuk hidup beragam. Takdir kemanusiaan kita itu takdir keberbedaan. Tidak ada yang sama, nih kawan-kawan media semua ini juga nggak sama nih, kiri kanan semua nih, kiri kanan depan belakang beda semua. Ini artinya menunjukkan bahwa kita ini memang ditakdirkan berbeda-beda. Tetapi dari pesan keberbedaan itu, yang penting bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita semua saling bersatu, saling memahami, saling pengertian, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing,
dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau sekarang Paus Fransiskus hadir, kita harus maknai ini sebagai sebuah keberbedaan yang juga harus dihargai oleh seluruh umat manusia. Ingat, kalau Tuhan ingin kita semua sama, mudah bagi Tuhan. Jadi jangan meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita berbeda, yaitu keinginan Tuhan. Kita jangan melawan keinginan Tuhan. Oke? Thank you. Terima kasih semua. Itu tadi saudara pernyataan dari Yahya Khalil Qomas, Menteri Agama, yang mengatakan pemerintah Indonesia merasakan kebahagiaan dan kebanggaan atas kehadiran dari Paus Fransiskus. Dan tadi juga Menteri Agama menyatakan pentingnya menjaga dialog antar iman dan akan menjadi salah satu poin pembahasan yang akan dilakukan dengan Presiden Joko Widodo pada agenda pertemuannya esok hari. Menteri Agama juga mengatakan dialog menjadi kunci sukses kedamaian, bukan hanya negara, tapi umat beragama. Dan meskipun kita Indonesia ditakdirkan berbeda-beda, tapi takdir kita juga untuk tetap rukun dan saling menghargai karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Romo, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Menteri Agama Yahya Khalil Qomas yang mengatakan bahwa dialog, lagi-lagi dialog yang menjadi kunci sukses kedamaian, bukan hanya negara tetapi juga umat beragama. Nah, sejalan dengan misi yang dibawa oleh Paus Fransiskus terhadap agendanya ke Indonesia pada 3 hingga 6 September ini, Romo, bagaimana hasil-hasil dari dialog ini bisa juga diterapkan untuk umat, tidak hanya umat Katolik tapi juga masyarakat Indonesia? Ya, itu memang pasti tema khususnya relevan untuk Indonesia, karena itu juga ada kunjungan ke Masjid Istiqlal dan pertemuan lintas iman, karena itu juga salah satu keprihatinan beliau. Tetapi seperti tadi saya singgung, saya kira dalam hal ini Indonesia cukup punya relatif nama baik lah. Diakui pengalamannya bahwa secara umum, pada umumnya ada relasi yang baik antara penganut agama yang berbeda-beda. Memang tentu saja masih ada juga ya tantangan-tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan hal ini. Kita juga selalu harus waspada, jangan sampai khususnya biasanya kelompok-kelompok yang kecil mungkin ya, yang cenderung mungkin bisa kurang mendapatkan haknya, atau ada bentuk-bentuk penghayatan keagamaan yang ekstrim, yang mengizinkan kekerasan, itu tetap juga kita harus waspadai. Maka saya kira cara terbaik adalah seperti sekarang sudah terjadi di Indonesia, selalu sudah ada ya budaya silaturahmi. Betul. Kalau Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti memakai istilah budaya encounter, perjumpaan ya. Saya kira di Indonesia itu sudah cukup dihidupi ya, orang bersilaturahmi itu sudah biasa ya, antar orang dari berlatar belakang agama, suku dan budaya yang beraneka ragam. Itu perlu dijaga dan dikembangkan sambil terus diwaspadai ya, kecenderungan-kecenderungan bahaya-bahaya penyalahgunaan agama misalnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian bisa melahirkan sikap-sikap yang merusak harmoni itu. Ya. Romo, kalau tadi kita lihat kedatangan Paus Fransiskus, Paus memilih untuk menggunakan mobil yang sangat sederhana, juga penggunaan pesawat yang juga sangat sederhana, bukan pesawat-pesawat khusus gitu ya Romo ya. Apa yang bisa kita lihat dari sini Romo? Apa yang membedakan dengan kepemimpinan pada paus-paus sebelumnya? Sudah kelihatannya sejak awal beliau dipilih menjadi paus. Bahkan pemilihan nama Fransiskus. Pilihan itu juga pasti mendapat inspirasi dari teladan Santo Fransiskus Assisi yang bukan hanya mencintai orang miskin dan sederhana, tapi juga hidup sederhana. Dan keutamaan kesederhanaan itu saya kira dibutuhkan oleh dunia kita sekarang ini ya, dunia yang cenderung konsumeristik ya,
dunia yang tadi itu juga karena ketidakmampuan menahan diri atau yang berujung juga pada kebiasaan beliau menyebut budaya lain throwaway culture, budaya membuang, yang juga mengancam ekologi ya, alam semesta. Dalam rangka keprihatinan kita bersama untuk menjaga alam, saya kira sikap sederhana itu dibutuhkan. Sikap sederhana, menjaga alam, Ya. juga sikap-sikap yang harus diteladani bukan hanya bagi umat Katolik, tapi juga bagi seluruh umat dan masyarakat di Indonesia. Tadi juga Menteri Agama mengatakan takdir kemanusiaan, takdir kita berbeda-beda, tapi juga kita saling menghargai. Dan juga ini menjadi salah satu yang menjadi concern, menjadi perhatian dari Paus soal Pancasila. Bagaimana membumikan Pancasila kepada mungkin masyarakat yang belum memahami esensi dari Pancasila itu sendiri, Romo. Pembicaraan tentang itu kiranya sudah banyak. Pembicaraannya Dan sudah banyak. Pembicaraan sudah banyak, memang diperlukan juga supaya orang tidak lupa ya tentang Pancasila itu. Tentu saja yang paling bagus adalah mencari bentuk-bentuk atau gerakan-gerakan kreatif untuk secara nyata mewujudkan nilai-nilai itu ya dalam hidup sehari-hari. Paus Fransiskus kiranya tahu ya tentang ini, dan kita mengharapkan bahwa kedatangan beliau meneguhkan atau memberi kita semangat baru khususnya untuk menghidupi, menjaga baik-baik warisan Bhinneka Tunggal Ika itu ya, diversity in unity yang tadi sudah dikatakan, yang cukup dikenal di mana-mana kita mempraktekannya. Mudah-mudahan ini mendapat peneguhan sehingga kita juga makin sadar dan makin waspada untuk terus menjaganya. Kita semakin sadar untuk sama-sama menjaga dan mewarisi ini ke generasi berikutnya agar nilai-nilai Pancasila tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dan saudara, kita masih sama-sama akan melihat dan mengantarkan Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan. Ada beberapa titik yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus dalam perjalanannya menuju Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Tadi juga kita sudah melihat Paus menggunakan mobil berwarna putih. Tak henti-hentinya Paus Fransiskus tersenyum, menyampaikan pesan-pesan kecintaan terhadap kemanusiaannya juga melalui senyumannya yang tidak pernah lepas. Karena Paus Fransiskus juga dikenal sebagai the smiling Pope. Paus yang selalu menyapa dengan senyuman. Kita tadi sudah saksikan bersama saudara kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini adalah kedatangan yang sangat bersejarah setelah 35 tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus II menjejakkan kakinya di Indonesia dalam kunjungan apostoliknya. Dan saudara, ada beberapa titik yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus dalam perjalanannya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Sejumlah titik nanti akan kami sajikan kepada Anda, saudara. Dan yang Anda lihat di layar ini adalah rekaman kedatangan Paus ketika tiba di Indonesia pada kurang lebih pukul 11:35 sesuai dengan agenda awalnya saudara 11:35 karena sebelumnya sempat dikatakan akan tiba lebih awal. Dan ini saudara adalah gambar Paus Fransiskus ketika tiba di Indonesia dan menghampiri para pendamping Paus yang terdiri dari perwakilan negara. Tadi ada Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Gandhi Sulistianto, juga ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, Michael Trias Kuncahyono. Ini adalah buket bunga yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang diberikan oleh
Mary Lourdes yang berusia 6 tahun dan juga Irfan Wael yang berusia 12 tahun berasal dari Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Dan saudara,